wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dan selamat malam kami ucapkan kepada para peserta seminar online pengembangan media pembelajaran yang diselenggarakan oleh komunitas belajar Info Majahe SD Negeri Probolinggo 02 pada malam hari ini, Jumat 23 Agustus tahun 2024. Dan dalam waktu 2 jam ke depan, saya perkenalkan Wara Isna Maulana akan membantu jalannya webinar pada malam hari ini. Pertama-tama yang saya hormati kepada Kepala Sekolah SD Negeri 2002, Ibu Rujiadi MTQ, selamat malam. Dan saya hormati narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Dona Agus Setiawan MTQ. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Dan yang tak lupa, yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ibu peserta webinar malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu di tengah terik cuaca yang kadang panas, kadang hujan, kadang dingin ya. Semoga selalu sehat Bapak Ibu semuanya dan selalu bahagia. Karena kunci sehat adalah bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada malam hari ini telah diberikan banyak sekali rahmat dan nikmat oleh Allah, salah satunya berupa nikmat kesehatan. Sehingga pada malam hari ini kita bisa belajar bersama dalam keadaan sehat dan semangat. Semoga pertemuan pada malam hari ini membawa dampak positif, membawa kebaikan dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sebelum webinar kita mulai, mohon izin saya menyampaikan informasi terkait webinar pada malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu kami mohon untuk mematikan mikrofon selama pemaparan materi oleh narasumber. Link absen akan kami bagikan di tengah acara, kurang lebih nanti sekitar pukul 8. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi link absennya, karena nanti data absen akan kami gunakan untuk mengisi. Untuk yang ketiga, sertifikat kegiatan kali ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengisi RHK pada nomor 9, yaitu dengan bunyi meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan dengan poin 4. Selanjutnya, pada sesi diskusi dan tanya jawab, silakan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan dalam kolom chat atau bisa bertanya langsung dengan narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Dan kami mohon Bapak Ibu bisa menjaga ketertiban dan kenyamanan selama webinar berlangsung. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka acara webinar malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lanjutkan acara yang kedua, yaitu mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Silakan semuanya bisa.
Baik, terima kasih. Kami lanjutkan acara selanjutnya yaitu doa. Mari Bapak Ibu kita sejenak menundukkan kepala, kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang keempat yaitu sambutan sekolah SD Negeri 02 Ibu Rujiani MPG, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Isna. Suara saya terdengar ya? Iya, terdengar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak semuanya yang saya hormati, Bapak Tri Harmono, Ketua Kedis Jago Bilantoro, yang saya hormati Pak Dona, ya narasumber hebat kita. Ini tambah gemuk kayak ya. 6 tahun nggak jumpa ya, dan ibu bapak semuanya yang semangat pada malam hari ini meskipun malam-malam masih semangat untuk belajar bersama. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini ya meskipun malam-malam tapi kita masih mau dengan semangat dan kebahagiaan sehingga menyempatkan waktunya untuk belajar bersama pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih yang pertama kepada narasumber karena sudah meluangkan waktunya dan berkenan untuk berbagi ilmu di sini karena memang beliaunya ini pakarnya dalam pengembangan media ini. Saya tuh udah terkesan dari dulu pertama jumpa itu, nah ini bapaknya keren banget ya karyanya kok segunung kayak gitu. Jadi saya tuh ya, dan kemarin karena teman-teman dan dari hasil rapor pendidikan juga karena di kami perlunya pengembangan kompetensi untuk GTK adalah bagian untuk mengembangkan media pembelajaran sehingga pada malam hari ini memang kami temanya adalah pengembangan media pembelajaran. Mohon nanti Pak Dona dapat memberikan atau membagikan ilmunya kepada kami sehingga kami juga bisa hebat seperti itu. Oke. Ini Pak Dona ini nanti akan dikenalkan Bu Isna ya. Beliaunya ini adalah salah satu pengembang media yang hebat lah meskipun masih muda ya, tapi hebat banget gitu. Nanti Ibu Bapak bisa menyiapkan atau ngelis pertanyaan-pertanyaan ya sehingga nanti bisa terjawab apa yang sekiranya selama ini masih menjadi ganjalan. Kira-kira kalau mau buat media seperti ini caranya gimana ya Pak ya? Nah, nanti Pak Dina bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Ya. Dan untuk malam hari ini sebelum saya akhiri, saya ada sedikit pantun, tapi tak buka dulu ya. Tadi saya tuh udah hafal, tapi gara-gara mau masuk error jadi saya ikut error gitu. Nanti dijawab ya cakep gitu ya. Ya, cakep. Ya, ini masih bertema ikan gitu ya. Ikan sepat yang gabus. Cakep. Dimasak tomat taruh belahan. Semakin cepat itu bukan berarti bagus. Ini semangat dan ilmunya bermakna. Terima kasih. Ya, dari saya sebenarnya nanti Bapak silakan bisa mengambil banyak ilmu nanti dari Pak Dona sehingga apa yang sudah kita luangkan waktu di malam hari ini dapat benar-benar membawa manfaat bagi kita dan bagi anak didik kita pada umumnya seperti itu. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rujiani. Selanjutnya mohon izin Pak Dona saya membacakan CV dari Pak Dona. Ini saya share screen sebentar Bapak Ibu. Nah, narasumber kita pada malam hari ini yaitu bernama Bapak Dona Agus Setiawan MPD. Ya, beliau kepala sekolah nih Pak, kepala sekolah dari SD Negeri 3 Nambuhan, Kabupaten Gerobokan. Nah, ini masih muda betul kata Bu Jenny. Baru 1987 ya Pak, nanti bulan September gitu ulang tahun. Terus S2-nya di UMK Kudus, pendidikan terakhirnya. Untuk kontaknya bisa menghubungi
Ini ada Facebooknya, ada Instagramnya, juga ada YouTube-nya Bapak Dona. Nah, ini penghargaan yang diraih oleh Bapak Dona, dari mulai ada tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan ini sudah sampai ke tingkat internasional, yaitu Digital South Cross of Singapura. Lalu ada lomba ikut pembelajaran Kemdikbudristek, juga ada Microsoft Expert Educator, lalu ada seminar nasional tema pembelajaran di era digital Kemdikbudristek, ada lomba model edukasi Kemdikbudristek, dan masih banyak lagi. Dan ini kebanyakan tentang media pembelajaran. Ini masih banyak Bapak Ibu nih. Ada banyak sekali. Lalu ada juga pengalaman menjadi trainer setelah terbaik dari Seminar Nasional Pembelajaran di Era Digital Kemdikbud, ada narasumber juga pengembangan media pembelajaran pasca sarjana di Universitas PGRI Semarang bersama Master Nusa. Dan ini masih banyak lagi, dan memang beliau ini sangat di bidang media pembelajaran ini. Dan banyak lagi tentang developer atau media yang beliau kembangkan. Jadi media pembelajaran interaktif berbasis PC atau laptop sebanyak ini. Ini sangat luar biasa sekali dari Bapak Dona Agus Setiawan, dan mari pada malam hari ini kita bersama-sama bisa mencari ilmu atau menambah ilmu di kegiatan Kombel pada malam hari ini. Nah, itu CV dari Pak Dona. Pak Dona sampun siap, Pak? Siap, Bu. Iya, siap. Monggo Pak Dona bisa menyampaikan materinya pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Rujiani, PGMBD. Ini teman seperjuangan ya Bapak Ibu. Saya ketemu beliau itu saat lomba di nasional, kemudian lomba di tingkat provinsi. Beliau keren sekali. Kalau mendengar kata Jepara itu pasti langsung teringat Ibu Rujiani. Sama-sama penesun bibi pula seperti itu. Oleh kakak saya yang selalu sayang sama adiknya, selalu ngasih uang jajan kayak gitu. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya Dona Agus Setiawan akan membersama Bapak Ibu selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan mengenal bagaimana pengembangan teknologi dari tingkat yang paling dasar sampai tingkat yang mungkin bisa dibilang kelas expert, yang juga bisa dibilang media-media itu sangat kompleks gitu. Langsung saja izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat PowerPoint saya Bapak Ibu? Sudah. Oke. Mengawal materi, mohon Bapak Ibu perhatikan video.
video ini Bapak Ibu ada suatu pertanyaan yang mendasar. Kita lihat contoh dari video pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan, dan ini pertanyaan yang mendasar loh, bagaimana realita pendidikan di wilayah kita. Ada yang bisa menyampaikan Bapak Ibu? Apakah sama atau mirip atau berbeda atau bagaimana Bapak Ibu? Silakan salah satu menjawab atau tidak boleh. Iya, ada Bu Bintang. Monggo Bu Bintang, bisa diaktifkan dulu mikrofonnya. Bu Bintang Sunhartiwi. Monggo Ibu. Apa mungkin kedudul ya? Nggih, Bu. Hah? Boten. Gitu, enggak. Boten. Oh, boten Bu. Monggo Bu Bintang. Bisa menyampaikan Bu. Halo. Atau tadi ada Aceh di situ Musti. ya, Bu Siti Mustia. Monggo Bu Siti Mustia. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin tadi kan hubungan antara apakah dari video-video yang Bapak Dona tampilkan tadi, apakah sesuai dengan pengalaman pendidikan saat ini? Menurut saya itu belum sesuai, karena di dalam apa tadi video-video itu anak-anak itu kelihatannya itu berekspresi, dia jika dibimbing oleh seorang guru yang dia mungkin ya dibimbing oleh seorang guru yang dia seorang guru itu apa ya, membuka kesempatan atau anak-anak itu bisa bereksplorasi kayak gitu loh. Kalau sekarang kan masih saya rasa itu pendidikan kita itu menurut saya itu masih teacher center Pak, menurut saya itu saya rasa pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Sekarang memang seperti sekarang didik dapat menyesuaikan dengan tuntutan zaman ya Bu. Oke, kita simpan dulu jawaban Ibu. Ini kita bersama Kombel Majaya dari SDN Trogong nomor 2 yang dikomandani oleh Bu Jiani. Pada kesempatan kali kita nanti akan menunjukkan bagaimana pengembangan media pembelajaran yang bisa dibilang pengembangannya sangat sederhana sampai yang tingkat kesulitannya tinggi. Bersama saya Dona Gustiawan MPD. Generasi Z biasanya Bapak Ibu kental sekali dengan kata-kata ini, dengan kalimat ini Gen Z. Gen Z itu apa sih? Gen Z ini adalah generasi yang mereka sudah mahir menggunakan teknologi perangkat digital. Tanda-tandanya apa? Dari awal teknologi itu yang dipegang adalah HP, kemudian sepanjang hari yang dipegang adalah HP. Saat webinar saat ini pun kadang nyambi-nyambi pegang HP untuk chat yang lain gitu. Dan yang terakhir dipegang sebelum tidur adalah HP juga. Betapa kentalnya generasi Z. Jadi generasi Z itu adalah generasi yang lahir pada tahun 1990 sampai 2000. Biasanya ini teman-teman yang ada di sini ada di tahun itu ya. Sekarang Gen Z ini bukan lagi peserta hidup kita, tetapi gurunya. Benar kan Bapak Ibu, seperti tadi tanda-tandanya. Kalau dia dicari HP itu seperti kita sendiri ya. Lalu siapa sih yang kita ajar? Yang kita ajar itu adalah Gen Alpha loh. Generasi yang mereka lebih kompleks lagi dalam penggunaan teknologi. Mereka juga ada teknologi yang sangat kompleks dan sangat bervariasi. Bahkan untuk memberikan pembelajaran, memberikan pengalaman yang
bermakna saat proses pembelajaran itu sesuatu yang penting. Pasti bagaimana cara memberikan pengalaman belajar? Ya, salah satu dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus kepada gaya belajar anak, kemudian kecepatan pemahaman yang mungkin setiap anak berbeda-beda, kemudian minat, kemampuan, kemudian tingkat persiapan yang setiap saat anak itu berbeda-beda. Guru harus mampu memberikan pengalaman belajar. Nyawa dari pembelajaran itu akan memberikan pengalaman. Kalau anak dapat mengalami pengalaman belajar yang sangat baik, mereka akan mudah mengingatkan, akan dalam jangka waktu yang lama akan teringat materi tersebut. Nah, di sini adalah tantangan dan inovasi pendidik generasi alfa. Jadi inilah tantangan Bapak Ibu semua. Ini rata-rata guru SD ya Bapak Ibu yang ikut. Jadi Bapak Ibu ada beberapa yaitu AI ya, Artificial Intelligence, kemudian Augmented Reality dan Virtual Reality. Ini adalah tantangan dari generasi alfa. Ini siswa-siswa jenengan, siswa SD yang ada di kelas jenengan. Bapak Ibu kira-kira dari tiga ini mana yang sudah dikuasai? Nggak usah sejauh ini, saya sebenarnya sudah tahu jawabannya. Ini akan saya berikan contoh. AI itu seperti apa sih? Artificial Intelligence akan menjadi tantangan dalam pendidikan. Nah, sebuah gambar dua dimensi mati itu bisa dihidupkan, bisa bergerak, bisa berbicara, menjadikan tantangan dalam pembelajaran. Ini bisa dimanfaatkan mungkin dalam proses penyampaian materi di kelas. Siswa tidak jenuh dengan tidak jenuh dengan penyampaian materi yang monoton, bisa diganti dengan pemanfaatan AI. Bahkan ke depan Bapak Ibu, teknologi AI ini bukan menjadi tantangan saja, tetapi menjadi sebuah ancaman. Kalau Bapak Ibu tidak menguasainya, kalau Bapak Ibu tidak menghandle teknologi ini akan menjadi ancaman. Contohnya apa kalau ancaman? Bagaimana perkembangan teknologi ini itu bisa dijadikan sebuah hologram. Jadi ada kembaran Bapak Ibu semua di sebelah itu. Bagaimana teknologi ini akan menggantikan Bapak Ibu seperti saja sekarang ya. Sekarang tidak ada pegawai tol, itu tidak ada, sekarang sudah teknologi semua. Masih menggunakan kartu langsung dibuka pintunya lagi seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu membayangkan nanti seorang guru digantikan teknologi? Tidak usah repot-repot membayar jenengan dengan gaji pokok 5 juta, sertifikasi 4 juta, atau 10 juta seperti itu. Tapi enak menggunakan teknologi ini untuk menggantikan Bapak Ibu. Nah, itu ancaman Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak memulai dari sekarang untuk belajar tentang teknologi ini, ke depan Bapak Ibu akan tergantikan. Lalu bagaimana sih teknologi yang satunya lagi, yaitu augmented reality seperti ini teman-teman. Alright, I want to see a volcano. 3, 2, 1. Look at that lava, look at that smoke coming out of that. Take you an airplane and fly over the tornado. That's the top. What do you see? These are actually meteorites. Things that we don't see. And so the most exciting thing for me with the AR technology was that I could see kids get an aha moment that I couldn't get by just telling them about it. The minute I saw it pop up on the screen, I immediately did it. We actually get to turn around and look at these people, so it gave us a nice perspective. See if you can figure out what that might be based on what you know about the respiratory system. I got to see where the alveoli glands stop, and I could look inside them and see how everything works, which I never saw before. It was really, really cool. Sebuah teknologi yang Bapak bisa lihat ya, bisa melihat dari sebuah bencana, yaitu gunung api dalam virtual. Perangkatnya apa yang digunakan? Hanya dengan menggunakan HP.
biasanya kita bisa memanfaatkan assembler atau itu bisa. Kemudian salah satu tantangan yang adalah virtual reality. Seperti apa sih? Seperti ini. Contoh dari virtual reality juga itu tantangan waktu itu untuk tim gabung bisa dimaksud di dalam kelas. Nah, adapun realita itu di lapangan pasti ada alasan saja kenapa guru tidak memanfaatkan teknologi. Ini alasan yang pertama pasti seperti ini, minimnya perangkat media pembelajaran digital, tidak punya LCD, kemudian jaringan internet lemah. Seperti itu kalau misalnya dijadikan seperti alasan untuk tidak mengembangkan teknologi dalam sistem belajar. Kita bisa memanfaatkan HP anak, kita bisa memanfaatkan gadget anak untuk hasil membawa. Lalu bagaimana tidak ada internet? Kita bisa memanfaatkan teknologi yang offline gitu. Jadi semua media pembelajaran itu ada variasinya gitu. Bisa dijalankan secara online atau bisa dijalankan offline gitu. Kemudian pemerintah pun respon ke itu ya, dihadirkan bantuan Chromebook. Jadi pasti kamu juga tahu ya, ada beberapa sekolah yang sudah mendapatkan bantuan Chromebook atau yang mendapatkan tablet, atau ada beberapa yang mendapatkan bantuan lab TIK. Jadi pemerintah itu tidak tinggal diam. Pemerintah tahu kalau minimnya perangkat media pembelajaran di kelas, berikan bantuan seperti itu. Yang dapat bantuan bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada dengan perangkat media pembelajaran siswa tadi membawa. Jadi sebenarnya untuk opsi ini, minimnya perangkat media pembelajaran ini sudah tidak bisa digunakan ya, tidak bisa dijadikan alasan bahwa tidak memberikan pembelajaran digital di kelas. Tetapi muncul alasan yang kedua, kompetensi guru dalam mengembangkan media ajar digital rendah. Nah, pada kesempatan kali ini, jelas saya di sini akan memberikan opsi, memberikan contoh media-media pembelajaran yang kita bisa kembangkan dengan perangkat laptop atau dengan HP. Banyak variasi ya, loh. Tidak ada alasan yang tidak mengembangkan juga media pembelajaran. Nah, bagaimana sih untuk membuat media pembelajaran yang baik? Ini akan saya berikan tips Bapak Ibu. Jadi ini tidak hanya media pembelajaran berupa editing, atau ada yang mementukan Ya, ada suara mangkuk tadi di sini ya. Oh, mungkin Bu Yusra bisa matikan mikrofonnya siapa gitu yang ikut. Tidak bisa Bu, saya Apa Bunia ya? biasanya Bunia mungkin. Oh, yang lain bisa dimatikan aja. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah contoh bagaimana tips mengembangkan media pembelajaran.
tidak hanya edit game, multimedia, komik, cerdas. Media presentasi pun juga harus perhatikan. Ini adalah beberapa tips Bapak Ibu. Dari gambar ini Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu suka yang kanan atau kiri? Silakan berikan jawaban di kolom chat sekarang ya. Asik yang kanan Pak. Iya, silakan di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, suara kanan, suka yang kanan. Untuk yang lain kira-kira suka yang mana? Nah Bapak Ibu, dalam membuat media pembelajaran, presentasi atau apapun itu, biasanya itu kita membuat asal keren, asal bagus. Coba Bapak Ibu sekarang sipitkan matanya sedikit. Kira-kira untuk membaca judulnya itu mudah yang mana coba? Sipitkan sedikit coba matanya. Nah, sekarang mulai menjawab enak yang kiri ya Bu. Oleh karena itu Bu ya, untuk teks ataupun judul, kemudian font, jenis font itu perlu diperhatikan ya. Jangan asal membuat media presentasi, membuat media paparan yang keren dan bagus saja, tetapi perhatikan usernya. Siapa? Yaitu siswa atau penggunanya. Bagaimana anak itu akan membaca teks ini, mudah tidak? Kemudian bagaimana anak tersebut memahami teks ini, semua harus diperhatikan loh ya. Jangan bisa membuat yang penting bagus kan. Jadi pada intinya gunakan background yang sederhana, kontras dan konsisten. Konsisten yang bagaimana? Misal baru membuat media presentasi dari awal sampai akhir 10 slide di Canva atau di apa, nah seperti itu ya. Jadi gunakan background yang tidak harus sama ya, tetapi bernuansa sama. Misal pegunungan ya pegunungan semua, bernuansa hijau semua, cerah semua. Itu adalah beberapa tips kan. Ini ada lagi Bapak Ibu. Dari teks contoh ini saya diperkenalkan harus salin. Habis itu cari aplikasi Gmail Pak. Terus ini kan ada kotak masuk, ada kayak gini. Mbak Isna, masih itu hidup mikrofonnya. sudah. Nah di sini Bapak Ibu ini ada beberapa teks. Silahkan Bapak pilih kanan atau kiri dulu Bapak Ibu. Kanan atau kiri, kira-kira Bapak Ibu suka yang mana? Kiri ada yang menjawab Bu Pak Aan, Bu Fitria, Bu Umi, Bu Meyatna. Ini sudah suka kiri, ini sudah, saya yakin ini rata-rata sudah mulai menyibukkan matanya ya. Jadi Bapak Ibu, untuk membuat sebuah teks dalam media paparan atau presentasi atau media digital, itu Bapak Ibu jangan asal memasukkan jenis font ya. Kalau masalah keren memang keren yang kanan ya Bapak, tapi untuk keterbacaannya itu mudah yang sebelah kiri ya Bapak. Jadi kita harus menghindari beberapa font yang tanda kutip itu ada ekor-ekornya gitu Bapak ya, seperti itu. Ada beberapa jenis font yang memang direkomendasikan dalam dunia digital, yaitu yang mudah dibaca user, yaitu jenis font Tahoma atau Arial. Jadi nanti suatu ketika kalau Bapak Ibu ingin lomba di tingkat provinsi atau nasional atau tingkat kabupaten, silakan gunakan font-font itu, karena itu adalah jenis font yang sangat familiar, sangat mudah untuk dibaca anak atau user. Jadi gunakan huruf yang konsisten, sederhana dan jelas. Jadi untuk satu media presentasi, untuk media aplikasi pembelajaran itu maksimal tidak boleh lebih dari 2 jenis font ya. Kemudian harus sederhana dan jelas. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini ada gambar dan teks
Kira-kira Bapak Ibu suka yang mana? Silahkan dimasukkan jawabannya di kolom chat Bapak Ibu. Saya tunggu. Oke, Bu Lara Isna kiri, yang suka kiri, Bu Umi kiri, Bu Tengah kiri, Pak Ibu Purwanto kiri. Ya. Jadi Bapak Ibu, memang ada beberapa karakter anak di dalam kelas yang suka animasi, ada yang suka literasi. Nah, silahkan yang seperti ini kita kembalikan kepada gurunya. Ini menyesuaikan dengan karakteristik dengan siswa. Tetapi realitanya Bapak Ibu, hampir semua siswa itu suka sebelah kiri. Jadi tanpa dijelaskan panjang lebar pun, animasi yang sebelah kiri itu bisa menjadikan apa ya? Bisa menggambarkan rangkaian proses metamorfosis yang panjang lebar, yang contoh teksnya itu ada di sebelah kanan ini satu karakter. Jadi lebih mudah pemahaman anak dengan melihat gambar dan realitas seperti ini. Jadi visualisasikan pesan Anda, jangan gunakan tulisan kecuali terpaksa, karena realitanya animasi itu lebih menyenangkan. Sekarang ini Bapak Ibu, dari satu paragraf ini kira-kira suka yang sebelah mana, kanan atau kiri? Silakan ketik jawabannya di kolom chat sekarang. Bu Fitriah pilih kanan, oke, kanan. Nah ini Bapak Ibu ya, kompetensi Bapak Ibu dalam mengembangkan media belajar sudah mulai tertanam Bapak Ibu. Jadi tidak asal bagus, tidak asal keren, tidak asal indah seperti itu ya, tetapi harus diperhatikan juga usernya. Nah ini sebuah pengalaman Bapak Ibu dalam mengembangkan media belajar sudah mulai tertanam ini. Kompetensi sudah mulai tertanam. Jadi gunakan latar yang kontras dengan tulisan. Jadi kalau latarnya gelap, jadi gunakan teks yang terang. Itulah sebabnya. Sekarang ini baru ada gambar yang sebelah kiri berwarna, ya sebelah kanan hitam putih. Kira-kira kamu suka yang mana? Oke, yang kiri dan sebelah kanan juga ya. Kiri berwarna, oke. Ya, dua rasna. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah memanfaatkan perangkat digital, laptop, HP dan seterusnya, maksimalkan Bapak Ibu. Jangan asal Bapak Ibu memilih gambar, ya. Harus dipilih. Jadi warna itu membantu pemahaman anak seperti itu. Untuk lihat tampilan. Jadi jangan setengah-setengah lagi Bapak Ibu. Nah ini adalah beberapa platform media pembelajaran itu, dari yang berbasis komputer atau laptop, misalnya berbasis PowerPoint ya, atau Flash kalau zaman dulu ada email itu bisa dibuat. Jadi semua aplikasi yang tinggal kita klik langsung tampil seperti ini, di visual seperti ini. Berupa media-media yang bisa diakses di laptop atau komputer. Kemudian ada beberapa media yang bisa diakses melalui HP Android. Jadi berupa aplikasi loh itu. Kalau APK formatnya ini, jadi perlu diinstal di HP. Kalau APK itu sudah saya kembangkan sejak 2014, hampir 10 tahun. Sebenarnya kalau ini tuh banyak tantangannya itu. Biasanya ada beberapa device yang tidak kompatibel. Kemudian ada yang memorinya kurang, kemudian ada yang RAM-nya tidak kuat, itu banyak sekali masalah itu. Kemudian kita masuk ke opsi di website HTML5 ini yang familiar sekarang gitu ya. Jadi anak tinggal memiliki tautan link, tinggal klik selesai gitu. Jadi tidak perlu install, tidak perlu device tertentu, semua device bisa, dari komputer, laptop dan seterusnya. Dan ini yang paling kami rekomendasikan. Kemudian video MP4 itu bisa gitu ya. Jadi kita bisa kembangkan dengan PowerPoint loh gitu.
Saya itu diambil Microsoft itu karena saya sering memanfaatkan PowerPoint. Jadi semua aplikasi yang saya sebutkan tadi di versinya ini ya, platformnya ini, itu saya kembangkan semuanya dengan hanya aplikasi PowerPoint, dan aplikasi PowerPoint itu masih 2007 saya yakin di sini letternya tidak bagus, dan bahkan untuk PowerPoint-nya sudah 2013 apa dan seterusnya. Baru ada berbasis gambar, berbasis GIF, animasi, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat apa. Ini alasannya kenapa Bapak itu harus menjadi developer. Ada label di dada jenengan pastinya itu, ada label user. Bapak Ibu suka menggunakan media pembelajaran digital, ada di sosial media, YouTube, dan seterusnya itu. Akan tetapi Bapak Ibu belum tentu hal-hal tersebut itu bagus untuk anak. Kenapa kita seorang guru harus menjadi developer? Ini saya kembalikan lagi dengan sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Siapa sih yang tahu kondisi kontekstual anak di kelas atau di daerah masing-masing? Pasti jawabannya itu. Kemudian siapa yang tahu sarana prasarana penunjang media pembelajaran digital di kelas? Pasti jawabannya juga Bu. Kemudian satu pertanyaan terakhir, siapa yang mengetahui kompleksitas suatu materi pembelajaran? Pasti jawabannya Bu. Di situ. Itu alasan kenapa Bapak Ibu harus menjadi seorang pengembang media pembelajaran digital. Kita harus ubah label user menjadi developer. Kemudian ini Bu, apa sih fungsi dari media pembelajaran? Seperti tadi ya, kita bisa menghadirkan sebuah objek yang sangat besar loh. Itu salah satu contoh fungsi dari media pembelajaran. Jadi tidak semua materi pelajaran harus disajikan dengan teknologi. Salah Bapak. Saya pernah lomba Bapak Ibu, di lomba di tingkat provinsi, bisa mengambil tema gaya gesek. Saya tidak masuk besar itu. Saya agak shock juga, padahal bagus animasinya. Kenapa Bapak saya tidak masuk besar? Karena itu adalah materi yang bisa kita sajikan langsung di dalam kelas. Gaya gesek mendorong meja seperti itu kan kita bisa sajikan di dalam kelas kan. Nyawa sebuah materi pembelajaran tadi ya Bu, pengalaman belajar. Kalau kita bisa memberikan pengalaman langsung ke anak bisa praktek langsung mendorong meja, kemudian mengetahui gesekannya di bagian mana, itu bagus daripada kita buat animasi. Jadi salah satu fungsi animasi tadi itu, fungsi dari media pembelajaran menghadirkan objek-objek yang sangat besar, misal materi tata surya. Jadi kita tidak bisa menghadirkan bumi, matahari, dan teman-temannya itu di dalam kelas seperti itu. Terus kita buat dalam bentuk animasi seperti tadi, ini berputar seperti itu. Kemudian objek-objek yang sangat kecil, contohnya apa? Sistem pernapasan nyamuk. Jadi kita kalau membelah nyamuk di dalam kelas itu memang besar, tetapi kita tidak bisa melihat organ-organ nyamuk yang sangat kecil loh. Jadi perlu dibuat sebuah animasi atau gambar 3 dimensi tentang organ pernapasan nyamuk seperti memudahkan anak. Kemudian proses materi pembelajaran yang membutuhkan proses waktu yang lama. Contohnya apa? Metamorfosis tadi. Metamorfosis kupu-kupu. Itu kalau kita memperhatikan dari step awal kupu-kupu bertelur, kemudian menjadi ulat, kemudian setelah itu butuh waktunya berminggu-minggu. Nah, tersebut harus kita sajikan dalam bentuk animasi atau simulasi seperti tadi. Jadi itu adalah beberapa fungsi dari media pembelajaran digital. Jadi saya garis bawahi, tidak semua materi pelajaran harus disajikan dengan teknologi. Nah, ini adalah contoh dari pengembangan media pembelajaran digital. Jadi saya sejak dulu saya sangat familiar sekali, sangat suka sekali dengan PowerPoint. PowerPoint 2007 ya, bayangkan. Bisa dibuat apa PowerPoint 2007? Ini loh, ya contohnya loh.
kita bisa menghasilkan sebuah cerita gambar. Jadi PowerPoint itu bisa kita buat untuk menggambar karakter, bisa membuat sebuah karakter kemudian dibuat rangkaian cerita seperti ini. Kira-kira anak suka tidak seperti ini? Pasti jawabannya suka. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyajikan seperti ini terus, itu pasti anak juga akan bosan. Akan ada pada titik jenuh di mana anak akan merasa bosan. Nah, seorang guru harus inovatif. Bagaimana sebuah gambar 2 dimensi ini kita sajikan dalam bentuk lain. Seperti apa bentuknya? Seperti ini. inovatif. Dengan gambar 2 dimensi membosankan, kita beralih menjadikan gambar 2 dimensi itu hidup kembali ya. Jadi terima kasih banyak umurnya. Jadi itu bisa mewakili ya, bisa membawa suasana, bisa membawa sebuah cerita lebih menarik dengan pergerakan gambar-gambar.
Ini saya kembangkan dengan PowerPoint 2007. Saya yakin PowerPoint-nya lebih bagus-bagus ya Bu. Ini bisa dibilang kalau lebih modernnya itu literasi digital seperti itu. Jadi sebuah perkembangan sekarang. Ini bisa dikembangkan hanya dengan PowerPoint. Jadi aplikasi yang saat ini ada di laptop jenengan itu bisa dikembangkan menjadi seperti ini, dengan menggambar karakter sendiri, kemudian dibuat sebuah cerita, kemudian dibuat animasi pergerakan seperti itu. Mungkin bisa diagendakan ya Bu untuk mengembangkan ini. Kalau saya praktekkan di sini, saya yakin pasti 90% gagal karena banyak masalah teknis. Kalau bisa nanti diadakan untuk kelas offline seperti itu. Ini adalah contoh dari komik berarti komik digital. Ini kemarin saya kerjasama dengan PMK untuk mengembangkan sebuah komik pembelajaran. Ini saya kembangkan dengan PowerPoint juga ya Bu. Betapa hebatnya sebuah PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar buku. Sebelum belajar selesai, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ini contoh dari dimulai. Contoh dari video 3 dimensi. Kalau Bapak punya Selesai. PowerPoint, kalau dulu punya PowerPoint 2019 ke sini itu sudah bisa input 3D loh. Jadi tadi presentasi saya kalau ada objek 3 dimensi bisa bergerak, bisa lari, lompat-lompat itu adalah dengan memanfaatkan PowerPoint 2019. Itu perkembangannya sebuah PowerPoint ya. Ini adalah contoh dari sebuah game edukasi berbasis HTML5. Jadi anak tinggal memiliki tautan ini, tinggal diklik dulu. Tinggal masukkan namanya. Nah, di sini ada terakhir ada menu belajar ya. Karena ini game edukasi, jadi materinya diperpanjang lebar. Ini sederhana sekali. Seperti ini. Kalau editing seperti ini, dia fokusnya itu di dunia, jadi dia bertahap aja level seperti ini. Ini yang dunia yang paling sederhana di sini, mana kita juga bertujuan seperti ini. Ini yang saya bilang ini, jadi saya tadi menunjukkan dari mungkin metode pembelajaran yang sederhana, ini mungkin agak kompleks ya. Jadi kalau sudah membuka selesai, dia akan lanjut ke yang berikutnya seperti ini. Ini game drag and drop itu. Nah seperti ini. Mulai checklist seperti ini. Lanjut ke step berikutnya loh. Kemudian ada identitasnya dan seterusnya. Kalau perlu ketahui, ini adalah editing yang tahun kemarin juara 1 di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Penyelenggaranya adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Jadi yang notabene berikutnya Dinas Provinsi itu kan Dikmen ya gitu. Jadi lawan saya itu adalah guru TIK dari SMA dan SMK terbaik se-Jawa Tengah. Itu melawan saya yang hanya seorang guru SD. Betapa beratnya sebuah aplikasi ini itu bisa mengungguli guru-guru TIK SMA SMK se-Jawa Tengah. Jadi
Jadi ya saya berani ya ugal-ugalan lah seperti itu ya, harus berani dulu. Jadi intinya membuat media belajar itu tidak usah yang ribet. Ini saya kembangkan hanya dengan artikulat Storyline 3 itu 11-12 dengan PowerPoint. Kalau mobil itu istilahnya seperti Avanza dan Xenia seperti itu. Jadi hampir sama. Tanpa skrip, tanpa bahasa pemrograman gitu, seperti itu. Ya. Jadi mungkin suatu ketika bisa diagendakan Bu Rudiani untuk mengembangkan game seperti ini. Kalau biasanya kemarin saya di beberapa lokasi di beberapa kabupaten kemarin saya roadshow. Kalau Jepara kemarin saya di mana ya? Di daerah Kalinyamatan Bu. Nah itu kemarin sudah kena itu, sudah kena imbas saya. Mungkin nanti di Pati jadi di Pati itu Pati kok Jepara nggak Bu? Pati no Jeporone ki nek ngunisnu ngajare to. Oh iya Neng. Ya kalau di Pati lah, yang penting nanti ada bisa dischedulekan lagu-lagu untuk membuat seperti ini. Ini mudah kok Bu. Ini saya butuh waktu sekitar 2 jaman. Nah 2 jam nanti insya Allah peserta bisa pulang membawa aplikasi ya, seperti ini. Ya, siap. Sudah berbeda-beda dengan judul yang berbeda, dengan isi konten yang berbeda seperti itu. Hingga Ini sudah pada pada WA loh ini loh, minta pada nanti ya. Bahkan ini bisa dihak ciptakan loh itu. Tanda kutip kalau Bapak Ibu ingin lulus 3 semester di S2-nya pakai aplikasi seperti ini, insya Allah itu dosen-dosen pada suka Bu itu seperti itu. Jadi dihakikan ya nanti. Nanti bisa dihakikan, kemudian bahkan saya bisa meraup penghasilan dari ini Bu. Saya satu game itu biasanya dibudget sekitar 1,5 sampai 4 jutaan ya Bu. Untuk media skripsi, tesis, disertasi seperti itu biasanya seperti itu. Ya. Bahkan ada beberapa yang ingin lomba perlu bantuan seperti bisa ya. Jadi Bapak Ibu ini juga bisa seperti itu pula. Ya. Betapa pentingnya teknologi, kalau Bapak Ibu bisa menguasai itu bisa bermanfaat sekali ya. Bisa untuk Bapak Ibu semua dan untuk bisa khalayak umum. Bahkan ini itu sudah ada di website Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Bu. Bisa diakses yang namanya portal Jateng Pintar. Ini saya bukakan ya, seperti ini tampilnya Bu. Nanti Bapak bisa cari sumber belajar di sini. Ini banyak sekali Bapak Ibu ya, dari PAUD, SD, SMP dan seterusnya. Media saya ada di sini Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu, ini media saya. Di bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini. Ini media saya. Ini bisa diakses seluruh Indonesia Bapak. Dari ini sudah ada 223 kali menggunakan seperti. Jadi selain kita bisa mengembangkan untuk kepentingan kita, ini juga bisa untuk digunakan untuk khalayak umum, untuk urusan pendidikan yang ada di Indonesia. Ini contoh dari HTML5 tadi ya Bapak Ibu. Jadi berupa tautan ini yang paling kita rekomendasikan tanpa harus kita install seperti itu. Dan apa sih yang saya bisa raih dari sebuah PowerPoint tadi ini Bapak Ibu? Saya diambil oleh Microsoft, kemudian saya juga diambil oleh GPGB Jawa Tengah sebagai fasilitator pengembang kompetensi, kemudian juara komik dan seterusnya. Ini yang paling hangat juara 1 EduGame Dinas Pendidikan Jawa Tengah, dan beberapa kali menjadi dosen praktisi. Kalau kemarin ini kan sudah ramai ya Bapak Ibu ya untuk praktisi. Kalau biasanya saya sudah di beberapa kampus ya. Jadi sebelum paduan diambil oleh kampus lain, biasanya di booking dulu untuk masuk di kampus yang istilahnya ingin mengembangkan media pembelajaran digital seperti itu. Kemudian saya sebagai seorang YouTuber, kalau Bapak Ibu ingin belajar tentang bagaimana mengembangkan apa yang saya tunjukkan tadi, itu bisa belajar dulu di YouTube saya, cari saja di channel Dina Gustiawan. Nanti itu sudah ada lengkap, biasanya sudah ada tutorial, kemudian saya berikan asetnya untuk mengembangkan.
Jadi tinggal eksekusi ya, seperti itu. Oke Bapak, itu dari saya, terima kasih. Silahkan dilanjut untuk tanya jawab atau sesi yang lain saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali ya. Ayo Bu Edi, ayo. Ayo diundang Pak Dona. Nah, dibuat merota-rota Bu Edi. Nah, kok Pak Dona ngene? Wani Ya, mau tanya jawab, saya jawab nih. Ya banyak sekali. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini saya videonya enggak ada karena mati lampu di sini. Kalau di rumah Bu Ani sama teman-teman kayaknya aman nih. Iya nih, saya mati lampu ya. Waduh, hilang sinyalnya loh. Pokoknya gas. Ya, monggo selanjutnya. Terima kasih Bapak Dona sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan menginspirasi bagi kami semua. Semoga nanti Bapak Ibu guru bisa bertanya. Monggo saya buka pertanyaan. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya bisa menuliskan di kolom chat atau mengangkat tangan. Ini sudah ada yang mengangkat tangan. Oke, ada raise hand. Monggo Bu Bintang atau Bu Eka Pulihati. Monggo Bu. Ada yang ingin disampaikan? Atau kedudul ini? Atau Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya dengan Bapak Dona? Monggo. Kalau tadi saya aja ya mau nanya. Gak apa-apa ya Mbak ya. Tadi mau nanya ini, teman-teman sudah mau nanya. Dia cuma mau memberi kesempatan yang lain dulu gitu. Yang lain aja. Kalau ada nanti udah banyak listnya ini, Pak Dona ya. Iya. Monggo Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ini Kakak ya. Kayaknya belum ada. Sonia, monggo. Sonia. Iya. Monggo Sonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dona. Selamat malam Bu Rujiani dan selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Sonia Nuridaya, Pak. Saya ingin bertanya, kan kita menggunakan media itu kan sekarang sudah hal yang tidak wajib ya Pak, tapi keharusan sekarang itu Pak. Kalau dulu mungkin kalau saya pakai itu ketika peserta didik saya itu nggak paham, tapi sekarang itu kok keharusan yang hakiki ketika kita mulai pembelajaran. Nah pertanyaan saya, untuk pemula seperti saya Pak, itu kalau membuat itu kok bayangke saja itu susah. Nah, untuk awalan kita, untuk membangkitkan kita dari mulai kita tuh harus pakai apa dulu sih? Konsep yang kita siapkan itu apa dulu sih selain materi yang sesuai? Seperti itu, Bapak. Karena kendala saya itu berkali-kali membuat media tuh bingung. Wah, ini tak buat permainan, tapi isinya apa ya? Materinya yang seperti apa ya? Seperti itu, Bapak. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ini langsung dijawab? Iya, monggo Bapak langsung dijawab. Iya. Memang realitanya seperti itu, Ibu. Kalau saya memberikan pelatihan, itu sudah saya berikan semuanya data, dari gambar, karakter, background, musik, background dan seterusnya. Jadi sudah lengkap, Ibu. Jadi aset sudah ada, aplikasi sudah ada. Jadi tinggal eksekusi seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan materi apa sudah menarik. Oh gitu ya Pak. Bahkan Bapak Ibu tidak usah cari-cari gambar dulu seperti itu ya. Kalau saya berikan itu sudah hampir tembus 1000 gambar Bapak Ibu.
kemudian ada puluhan background dan seterusnya, jadi tinggal eksekusi saja seperti itu. Dan bahkan itu sudah lengkap, dari aset itu sudah lengkap, jadi bisa digunakan untuk membuat komik, cergam, video 3 dimensi, kemudian itu game multimedia interaktif, itu sudah lengkap. Jadi tinggal eksekusi, tinggal saya dampingi seperti biasanya. Kenapa kok tidak saya berikan saat sekarang? Saya yakin tidak akan terrealisasi. Betul Bapak, ini masih meraba-raba. Iya Kemarin betul. sempat meraba ini Pak. Bukan meraba, Tahu ya, Mbak. kalau pengennya Bayangkan tuh punyanya saya, terus jenengan nilai, kasih komentar, jadi saya tuh berkembang gitu loh Pak. Kalau hanya anak saya bisa itu kok kemungkinan kecil bagusnya ya, keselesaiannya masih kurang gitu loh. Betul, betul. Dari apa yang saya sampaikan tadi itu kan ada beberapa tips ya, itu kan sudah menggiring opini jenengan, sudah menguatkan kemampuan jenengan dalam mengembangkan multimedia harus bagaimana seperti itu kan. Nah, itu. Jadi ya kalau mau untuk mengembangkannya harus pertemuan offline ya. Biasanya beberapa teknis Bapak Ibu. Pak ini kurang begini, mohon bantuan seperti itu, malah penting seperti itu ya. Daripada saya praktek itu cuma 30 menit selesai itu. Jadi tapi jenengan saya yakin sebetulnya nggak akan jadi produknya seperti itu. Iya benar Bapak. Kayak butuh persiapan hati, nurani, pikiran sepenuhnya, fokus ke jenengan. Jadi kita tuh kayak benar-benar belajar dan ada hasilnya gitu loh. Dan kita bisa praktek kayak gitu. Bahkan pengalaman saya pun untuk pelatihan offline ya Bapak Ibu ya. Itu bahkan saya rekomendasikan satu letap itu bukan satu peserta, satu letap untuk 2 peserta. Jadi tidak saling mengganggu seperti itu ya. Jadi kalau biasanya kalau satu kan yang satu kedengaran kan ganggu temennya. Kalau ganggu teman malah dua-duanya nggak jadi gitu. Kecuali kalau 2 laptop, satu laptop untuk 2 orang, itu malah saling membantu. Jadi tadi seperti ini malah cepat mengerjakan. Ya tadi untuk pembelajaran itu kan yang paling penting itu pengalaman loh, praktek langsung seperti praktek langsung betul Pak. Kalau saya sampaikan secara online sebenarnya nggak ada pengalaman Bapak Ibu, nggak ada prakteknya. Bayangke aja malah terus gendruwonan ngasih to gawe. Iya, terus mual-mual gitu loh Bu, kayak enak gitu loh. Kalau sama Pak Dona mungkin bisa diundang ya Bu ya, kita luring gitu. Iya. Ini ngundang kok wani piro ngono. Jangan ya saya nggak pernah matok. Saya nggak pernah Pak ya, matok jangan mahal-mahal. Itu mentasi apa Bu, tenang aja. Jangan ya Pak ya. Ya tenang aja. Oke, kemarin Jangan ya Dek ya, Dek Dona ya. Jangan mahal-mahal ya Dek ya. Tanya saya lagi nggak Pak. harga Bu, free pun siapa Bu, tenang aja. Wah. Tanya lagi Pak Dona. Ya. Nah, kan tadi itu dalam proses sudah jadinya kita proses yang sudah jenengan siapkan, kita tinggal eksekusi dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan saya selanjutnya itu kita eksekusi ke anak itu bagaimana? Kan padahal kan ada anak yang cepat nangkep apa maksud kita, apa tujuannya apa. Kan kadang anak juga tidak terarah ya, malah mainnya buka sembarang dengah, terus nggak sesuai tujuan, malah jadinya pencet-pencet saja. Itu ada triknya enggak Pak untuk mengeksekusi itu ke anak? Saya kelas rendah Pak kebetulan. Ya kalau biasanya itu kan media pembelajaran interaktif ya Bu ya. Jadi sebenarnya untuk peran guru itu sangat minim. Jadi anak itu bisa memanfaatkan sendiri dari materi di otak-atik. Kalau belum bisa diulang lagi. Kemudian ada step untuk bermain game. Nah sih bisa, saya yakin sih itu akan asik di situ. Dan pengalaman saya kalau untuk mengatasi yang tersebut ya kita buat seperti tadi, gamenya berlevel Pak Ibu. Semakin sulit seperti tadi gitu. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Ya ini ada itu sih Pak, misi pribadi untuk membuat sebuah media pembelajaran interaktif. Itu kan pasti ada level-levelnya nih Pak. Nah kalau untuk menentukan levelnya ini biasa, ini sulit, itu kan pasti rumit ya Pak. Maksudnya saya sendiri itu rumit karena fokusnya di materi apa, nanti sampai mana, batasnya apa, seperti itu. Ada triknya enggak Pak biar lebih mudah gitu loh? Kalau rumit tidak, itu tergantung pribadi sendiri Bu ya. Oh iya, betul Pak. Kalau kan ada beberapa semisal media pembelajaran yang online, Woodwall, kemudian Kahoot, puisi seperti itu kan bisa dimanfaatkan juga kan. Tapi hal yang seperti itu tidak bisa dilombakan, tidak bisa dihakikan. Oh, nggak bisa ya Pak? Nggak bisa.
Bahkan kita bisa memanfaatkan microset untuk membuat media belajar itu bisa ya. Tapi sampai sekarang saya kok belum menemukan hal tersebut bisa dihakikan gitu ya, karena bisa, kalau pengalaman saya yang bisa dihakikan itu yang offline, bisa di offline kan seperti itu. Oh, yang punyanya Bapak tadi itu memang linknya di Jateng Pintar, dimasukkan seperti itu, Pak? Iya, kemudian yang saya buat di versi offline juga ada, yang saya buka awal tadi adalah offline. Iya. Bukan yang Jateng, itu bisa dibukakan di APK juga ya, bisa di-install di HP juga bisa. Oke. Menarik, Kak. Itu kendala itu. Kalau jadi mendatangkan saya jadikan itu yang offline. Bu Ani minta tolong. Bu Ani, ayo. Ya. Ini kan ini penganggaranku tahun ini kan wis bar, tahun ngarep berarti. Pak Dona sehat-sehat ya, nunggu kita undang secara Mas. Banyak hal yang mau ditanyakan, Pak. Iya. Saya siap-siap ya. Terima kasih Bapak. Dari dulu tuh udah mau ngundang ya, dari dulu udah sering WA-an, udah sering banget, tapi ya aku mau akhirnya kegeser serah. Sudah pakai jalur pusat ya Bu ya, tapi tetap tergeser ya Bu. Baik, terima kasih Pak Dona atas pencerahannya. Nanti kalau misalnya kita ketemu offline, mungkin saya bisa tanya langsung, buka media yang sudah saya buat melalui PPT ataupun Canva, jadi bisa di komen seperti itu. Oke. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Pak, saya mau tanya. Boleh ya Pak ya? Saya ada pertanyaan juga. Tadi pas Bapak tentang media yang augmented reality atau AR tadi kan ada pakai Assembler Edu sama apa ya Pak tadi? Dengan bilangnya saya kok skip tadi Pak. Ya mungkin baru Assembler Edu yang lebih expert ya Bu ya. Memang bisa hanya itu sih sebenarnya kalau yang bisa dipraktekkan. Biasanya yang biasanya lebih mudah sama apa? Iya. Gratis itu ya Pak. Masih ada beberapa yang gratisnya itu mungkin ya. Okay. Terus untuk jenengan memilih media bagi anak itu tahap awalnya itu apa Pak? Jenengan memang suka di PowerPoint atau bagaimana Pak? Atau jenengan pilih apa gitu atau gimana? Ya, cara memilih media pertama kali saya tuh mau gunain ini loh PowerPoint atau saya mau gunain ini gitu. Itu gimana Pak ceritainnya kalau pertama kali mau bikin media itu? Iya. Kalau dulu saya agak nakal Bu ya, jadi saya tahu lombanya dulu, baru memilih materinya, baru memilih punya seperti itu. Ya. Itu biasanya jangan guru Jiani seperti itu kalau mau menang lomba. Pelajari struktur lomba-lomba itu seperti itu. Tapi realitinya Bapak ya harus dihindari ya. Jadi intinya Bapak Ibu harus mengetahui dulu materi-materi. Kompleksitas materi Bapak Ibu yang mengetahui, kemudian menyesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu juga. Jadi jangan asal-asal membuat media pembelajaran kalau Bapak Ibu tidak menguasainya seperti itu ya. Intinya tidak perlu tool-tool yang expert, tidak perlu tool-tool yang mahal berbayar seperti itu. Kemarin tahun 2023 bulan November kemarin teman saya Buran Kusmaningrum itu juga menang di tingkat provinsi, juga mengalahkan teman-teman guru SMA, bahkan membuat marah guru-guru SMA TIK yang mereka notabene menggunakan aplikasi yang sangat tinggi, berbayar dan menggunakan skrip. Teman saya itu hanya dengan awal ini PowerPoint gitu. Betapa sakitnya itu mereka. Iya. Jadi sebuah PowerPoint kalau kita olah dengan maksimal, kita maksimalkan potensinya, itu bisa lebih baik daripada mereka yang sangat tinggi dan berbayar dan bahkan tanda kutip rumit untuk membuatnya seperti itu. Jadi segala sesuatu tidak dinilai dari perangkatnya yang mahal itu tidak, tapi isi kontennya menarik, bisa menyampaikan materi dengan tegas dan nyaman kepada anak, seperti itu tanda kuncinya. Perangkat yang tepat berada di orang yang tepat itu akan sangat berguna gitu ya Pak. Bahkan kalau tadi yang saya juara satu di provinsi itu ya, itu adalah aplikasi pertama saya yang saya kembangkan dengan articulate tutorial 3. Jadi bukan aplikasi keberapa itu, baru pertama kali saya membuat aplikasi.
di AS3 itu. Termasuk juara provinsi ya, Bu, seperti itu. Itu kan juga suatu anugerah, suatu keberuntungan ya, Bu. Nanti kalau masalah beruntung tanya Guru Jiani itu ya, yang sering juara di tingkat nasional provinsi di pres itu. Ini ngarang nih, ngarang. Gitu Pak, dari saya pertanyaan. Monggo Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Itu ada Bu Endang kayaknya, Mbak Isna. Iya, monggo Bu Endang. Bu Endang SMP tadi Bu kayaknya. Mana Bu Endang tadi? Ya Bu Endang SMP tadi kayaknya mengangkat tangan apa? Enggak Bu ya? Endang prihatin nih saya. Monggo Bu. Ada yang mau ditanyain enggak Bu? Jadi, Bapak Ibu lain yang mau bertanya, monggo. Kayaknya sudah ya. Ambon? Ambon. Nggak ada lagi nih. Nggak ada, tinggal ini aja sih nanti merencanakan ya buat Pak Donanya ya. Iya Bu, harus offline, harus. Ini wes teman-teman yang udah jatuh cinta kayak gini kok terus tahun ngarepin nih. Bu, jangan lupa Bu, itu Pak Dona. Keburu saya rasa-rasa Bu. Ayo Pak Dona, gimana ini? Iya. Oh, materi apa? Tinggal pilih komik. Pak, buat games. Oh, langsung game. Yang tadi itu loh Pak. Masalahnya murid saya itu hanya 40 butir tapi mintanya aneh-aneh Pak. Nah, nek diajak sik petakilan kaya gurune ngono seneng. Iya, betul. Oke. Ya, sebelum kita tutup webinar pada malam hari ini, monggo Bapak Dona memberikan closing statement-nya berkaitan dengan kegiatan kita pada malam hari ini. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin satu kalimat yang sangat tegas, yaitu hierarkinya sebuah teknologi adalah maju ke depan. Jika baru sampai saat ini belajar sampai di sini dan tidak bergerak maju, ya pasti akan tertinggal, bahkan akan jauh sekali dengan teknologi, dan itu tuh akan sangat merugikan Bapak Ibu dan pada khususnya akan sangat tidak bagus pada dunia pendidikan. Jadi harapannya selalu jadi guru yang inovatif, selalu berkembang sesuai dengan zamannya, selalu tahu kontekstual yang ada di lapangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Selanjutnya kita ada acara foto bersama. Silakan Bapak Ibu bisa membuka kameranya untuk kita foto bersama. Saya minta bantuan deh, Bu Isti atau Bu Edi. Ya. Monggo Bapak Ibu bisa jempolnya 2 untuk materi kita pada malam hari ini. Jempolnya 2 diangkat ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini yang membahas tentang pengembangan media pembelajaran yang sangat luar biasa dari Bapak Dona Agus Setiawan. Semoga Bu Ani ya nanti bisa online ya Bu Ani sama Bapak Dona ya. Nanti WA nih. Nomor WA-nya Pak Dona ada yang mau Pak Dona sama Bu Ani. Di awal tadi disampaikan ada kan? Iya. Ya. Nanti bisa di itu ya Bu, grup nanti di grup ada. Siapa dapat WA dari Nang Pati. Ibu Pati nek WA ngojrok ya. Terima kasih kepada Bapak Dona sudah memberikan materi yang luar biasa pada kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang berlebihan dan kurang berkenan. Semoga pada malam hari ini bisa membawa dampak positif dan dampak yang baik untuk kita semua, juga anak didik kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SD Negeri 02 maju jaya hebat. Yes.
Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. semuanya. Kasih. Terima kasih, saya tutup Bapak Ibu semuanya. Selamat datang, nanti kita tunggu kegiatan kita, nanti akan di-share di grup. Jumat Jangan depan ya? kemana-mana. Iya Bu, kita akan punya kegiatan di Jumat depan. Kita akan Bersama siapa nanti narasumbernya ya? Lupa aku kemarin siapa ya? Mau narasumber besok itu Ibu Bukes. Oh, Bukes ya? Iya Bu. Oh Bukes, Bukes Wati yang kemarin udah sempat ngisi ya? Iya, kita besok ada kokulikuler Bu. Oke, makasih banyak Terima teman-teman. kasih, Ibu saya Bapak tutup semua. dulu, ditunggu kabar baiknya coming soon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.